Shalom saudara, renungan kita kali ini merupakan khotbah singkat di balik mujizat janda di Sarfat. Kita mau belajar bagaimana mujizat itu terjadi dan apa kaitannya dengan Tuhan. Ya, kita masing-masing bisa memohon kepada Tuhan dan kita pun tidak tahu misteri mujizat itu seperti apa. Pada masing-masing orang tentunya akan berbeda. Tapi kita mau belajar sedikit dan memahami bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Mujizat di Sarfat, Tuhan izinkan terjadi untuk mengamankan Elia dari kelaparan yang bisa mengganggu rencana Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel kepada dirinya. Sekaligus juga menunjukkan bahwa Tuhan turun tangan sendiri agar proses pemulihan ini kepada bangsa Israel terjadi. Dan kedua, sikap yang taat kepada kehendaknya akan membawa hal-hal yang tidak mustahil menjadi mustahil. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam firman Tuhannya bahwa saya di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ini adalah rencana Tuhan, yaitu bagaimana Elia dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Bukan Elianya yang kuat, tetapi Tuhan yang menggunakan Elia. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya jika mujizat terjadi, ternyata hanya pada orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Di sini, janda di Sarfat, Tuhan sudah pilih alami mujizat agar menyelamatkan Elia. Bahwasanya janda di Sarfat ini memiliki ketulusan dan kerendahan hati dan rela untuk melakukan segalanya atas perintah Tuhan demi rencana Tuhan. Saudara sekalian, kita lihat kepada firman-Nya. Firman-Nya dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 dikatakan demikian, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini adalah awal perjalanan Elia ke janda di Sarfat, tetapi lihatlah bahwasanya janda di Sarfat ini Tuhan sudah sediakan untuk Elia agar Elia tidak kelaparan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat kaitannya rencana Allah, orang pilihan Allah, Allah turun sendiri, mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita belajar mengenai mujizat yang terjadi di janda di Sarfat, kejadian yang dia alami. Pertama yang kita mau pelajari adalah bahwasanya Sarfat adalah rencana Allah. Setiap mujizat terjadi itu ada rencana Allah di baliknya. Kita mau melihat Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang mengatakan demikian, 1 Raja-Raja 17 ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Artinya janda di Sarfat Tuhan telah sediakan mujizat untuk Elia mendapatkan makanan. Mujizat yang terjadi pada janda di Sarfat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, akhirnya dia tidak berkekurangan. Semua itu bagian dari rencana Allah. Dari firman Tuhan ini memberikan gambaran bahwa peristiwa di Sarfat adalah bagian dari rencana Allah. Ketika Elia sudah mulai kekurangan makanan, di saat terjadi kekeringan di Israel, Elia diperintahkan Allah untuk pergi ke Sarfat dan menemui janda yang Allah telah siapkan untuk memberi Elia makan. Berarti seluruh kejadian di Sarfat merupakan suatu perjalanan yang telah ditetapkan Allah, di mana nantinya dalam segala kekurangan janda tersebut Allah turut campur tangan bahwa sisa makanan yang ada di sana Tuhan gandakan, atau sisa makanan yang dibuat janda di Sarfat itu digandakan. Minyaknya, rotinya cukup untuk mereka, Elia, bahkan anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, dari situ apa yang kita dapat pelajari dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian? Kita lihat di dalam firman Tuhan berikutnya adalah 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bapak Ibu sekalian, janda di Sarfat, benar Tuhan sudah sediakan. Elia diperintahkan ke sana. Elia yakin dan percaya dengan iman. Dia pergi ke sana. Ketika memasuki Sarfat, ternyata janda itu. Yang kedua yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari dari kedua ini adalah bahwasanya mujizat sepenuhnya peran daripada Allah. Lihat dalam firman Tuhannya, 1 Raja-Raja 17 ayat 12,
Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami makannya, maka kami akan mati. Elia tidak pernah menduga sebelumnya bahwa janda ini pun sangat berkekurangan. Tetapi permintaan Elia adalah bagian dari imannya, bahwa Elia hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia tidak lihat jandanya miskin, tidak. Perintah adalah meminta makanan dan minuman kepada janda di Sarfat yang Allah telah sediakan. Iman. Allah tidak mengatakan kondisi ini pada janda ini karena kuasa Allah berada di atas segala masalah. Allah tidak mengatakan kondisi janda ini kepada Elia. Karena apa? Elia seharusnya mengandalkan Allah. Kalau Allah sudah berkata, sesuatu pasti terjadi. Disitulah mujizat terjadi. Bahwasanya Allah berperan sepenuhnya, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, pada ayat berikutnya, kita lihat apa yang terjadi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Disinilah menunjukkan bahwasanya sikap Rasul Paulus sama sepertinya sikap daripada Elia. Di tengah kelemahannya tidak berdaya apa-apa. Dia hanya mengandalkan Allah. Itulah dia mendapatkan kecukupan untuk minuman. Dia dikuatkan, Bapak-Bapak sekalian, karena mujizat daripada Allah. Dan ingat sekali lagi, mujizat sepenuhnya peran daripada Allah. Allah yang memilih orangnya, Allah yang menetapkan caranya, Allah yang menetapkan waktunya, dan semuanya itu demi satu, bahwasanya sesuai dengan kehendaknya. Bapak-Bapak sekalian, apa yang kita pelajari berikutnya? Bahwasanya mujizat terjadi dalam tindakan, Bapak-Bapak sekalian. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, dan barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak-Bapak sekalian, banyak orang sekarang meminta mujizat, datang pada Tuhan hanya berdoa, tetapi tidak melakukan sesuatu apapun, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi di sini Elia mengatakan pada janda Sarfat untuk tetap membuat, dan mujizat terjadi pada janda di Sarfat yang juga membawa mujizat kepada Elia bahwa janda miskin ini bisa memenuhi kebutuhan makanan minumannya terjadi ketika janda itu melakukan apa yang diminta oleh Elia, seperti halnya itu adalah bagian yang dimintakan oleh Tuhan saja. Elia tidak memikirkan keterbatasan dari janda di Sarfat. Dengan imannya kepada Allah, dia tetap mengatakan kebutuhannya kepada janda itu, bahkan di luar akal dari sang janda, bahwasanya rotinya tinggal 1, hanya cukup untuk dia dan anaknya, lalu dia akan mati. Iman Elia memberikan gambaran dan impartasi kuasa kepada janda di Sarfat, dan janda di Sarfat adalah tangan Allah melakukan tepat seperti apa yang diminta oleh Elia. Janda ini tidak berpikir lagi, hatinya hanya melakukan apa yang diminta oleh Elia tanpa harus keraguan apapun. Lakukan, Bapak-Bapak sekalian. Mujizat terjadi kalau kita melakukan. Ada bagian kita, ada bagian Allah. Kalaupun di luar pikiran kita, tetapi Tuhan sudah mengatakan harus melakukannya. Dan justru disitulah mujizat terjadi. Lakukan, Bapak-Bapak sekalian. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan ini, dalam menutup firman Tuhan ini, kita lihat di dalam firman Tuhan, lihat di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dikatakan demikian, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Sekali lagi saya katakan, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia berserta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Bapak-Ibu sekalian, inilah yang terjadi, Bapak. Bahwasanya mujizat terjadi ketika melakukannya. Dan pada penutup daripada renungan ini, katakan demikian dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pelajari mujizat itu sepenuhnya peran dari Allah. Mujizat itu adalah bagian dari rencana Allah, dan siapa yang mendapatkan mujizat itu adalah orang yang Allah sudah pilih. Dan dibalik semua pemberian mujizat itu ada hal yang harus kita lakukan, yaitu menyenangkan Allah sesuai dengan kehendak. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kau tuntun pimpin kami, beri kami kekuatan, memberikan kami
kuasa roh-Mu yang kudus agar kami bisa mengerti, sehingga firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkatilah siapa yang menonton video ini, buat segala apapun yang mereka berbuat berhasil, yang sakit Kau sembuhkan, sedang berbeban Kau angkat, sedang berputus asa Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.